Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia Sufa Malika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan NIM 204240028. Di sini saya akan menjelaskan arti penting menguasai materi harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya guru SMA menguasai materi yang menghubungkan sains dan agama dalam proses pembelajaran. Sains dan agama sering dianggap sebagai dua hal yang berbeda karena keduanya memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam memahami realitas. Sains didasarkan pada pengamatan empiris, eksperimen, dan metode ilmiah untuk memahami dua fisik. Agama di sisi lain berhubungan dengan keyakinan spiritual, moral, dan tujuan hidup, seringkali berdasarkan teks suci dan tradisi. Perbedaan ini kadang menimbulkan persepsi bahwa keduanya saling bertentangan. Contohnya, teori ilmiah seperti evolusi pernah dipandang berseberangan dengan keyakinan agama tentang penciptaan. Namun, banyak ilmuwan dan pemikir berpendapat bahwa sains dan agama tidak harus saling bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi. Agama dapat memberikan konteks etis dan makna terhadap penemuan-penemuan ilmiah, sementara sains dapat membantu menjelaskan cara kerja alam semesta yang mungkin dianggap sebagai wujud ciptaan ilahi. Dengan kata lain, sains menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu terjadi, sementara agama seringkali mencoba menjawab pertanyaan mengapa. Ketika dipahami dalam perspektif yang harmonis, keduanya bisa saling mendukung dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi dan realitas. Definisi sains dan agama. Sains adalah sistem pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan, eksperimen, dan metode ilmiah untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam. Melalui pengumpulan data empiris dan penerapan logika, sains berupaya menemukan hukum-hukum alam yang dapat diuji dan diverifikasi secara objektif. Sains mencakup berbagai disiplin seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi yang bertujuan untuk menjelaskan cara kerja alam semesta secara rasional dan sistematis. Sedangkan agama adalah sistem keyakinan, praktek, dan nilai yang terkait dengan pengalaman spiritual atau keyakinan pada sesuatu yang transenden seperti Tuhan atau kekuatan ilahi. Agama seringkali mencakup doktrin, ritus, dan etika yang mengatur kehidupan moral dan sosial individu serta komunitas. Agama juga memberikan panduan mengenai makna hidup, tujuan eksistensi, serta hubungan manusia dengan suci atau ilahi, berdasarkan teks-teks suci, tradisi, dan ajaran spiritual. Sederhananya, sains berfokus pada pengetahuan tentang dunia fisik, sementara agama menyentuh aspek spiritual dan moral dalam kehidupan manusia. Sains dan agama dapat saling mendukung dalam beberapa cara, terutama dalam konteks penciptaan alam semesta, karena keduanya mencoba menjawab pertanyaan yang mendasar tentang asal-usul keberadaan. Berikut adalah contoh bagaimana keduanya bisa saling mendukung. 1. Teori Big Bang dan konsep penciptaan. Dalam sains, teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari sebuah ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, yang memulai ekspansi alam semesta. Ini sesuai dengan gagasan bahwa alam semesta memiliki awal, sesuatu yang juga dijelaskan dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi, yang mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Dalam Al-Quran, misalnya, ada ayat yang berbunyi, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ini dapat dianggap sejalan dengan konsep sains modern dengan asal-usul alam semesta, di mana langit dan bumi atau seluruh kosmos. Kedua, ada hukum fisika dan desain ilahi. Banyak ilmuwan termasuk para teolog mengagumi hukum-hukum fisika yang begitu teratur dan konsisten.
Seolah-olah alam semesta diatur oleh desain cerdas, sains mendokumentasikan keteraturan hukum-hukum alam seperti gravitasi dan elektromagnetisme yang memungkinkan kehidupan dan keberadaan alam semesta seperti yang kita kenal. Dalam konteks agama, keteraturan ini sering dipandang sebagai tanda kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan terukur dan terencana. Fisikawan terkenal pernah berkata, ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Ini menegaskan bahwa sains dan agama bisa saling memperkaya. Sains menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, sedangkan agama bisa menjelaskan mengapa hal itu terjadi dari sudut pandang metafisik. 3. Kesadaran akan ketakterhinggaan alam semesta dan Tuhan. Dalam fisika modern, ada konsep tentang alam semesta yang tidak terbatas atau setidaknya sangat besar hingga kita tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Ini bisa membawa manusia kepada pemahaman yang lebih dalam tentang keterbatasan akal manusia dan bagaimana kesadaran akan ketidakterhinggaan ini seringkali mendorong rasa kagum dan kekaguman spiritual. Banyak pemikir agama menafsirkan ini sebagai bukti dari sifat Tuhan yang tak terjangkau dan kekuasaannya yang tak terbatas. Dalam Al-Quran disebutkan, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Konsep ketidakterhinggaan ini baik dalam alam semesta maupun dalam konsep ketuhanan menimbulkan refleksi mendalam yang bisa menjadi titik temu antara sains dan agama. Peran guru dalam membimbing siswa memahami perbedaan dan persamaan antara sains dan agama sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan yang menghargai keterbukaan pikiran dan dialog. Berikut adalah beberapa peran guru dalam hal ini. Mencakup 1. Menjadi fasilitator diskusi kritis. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengajukan pertanyaan mendalam tentang sains dan agama. Guru membantu siswa mengeksplorasi bagaimana kedua bidang ini menawarkan perspektif yang berbeda, tapi dapat saling melengkapi. Misalnya, guru bisa mengajukan pertanyaan seperti bagaimana sains menjelaskan fenomena tertentu dan bagaimana agama menafsirkan fenomena yang sama. Pertanyaan ini mendorong siswa untuk membandingkan pendekatan empiris sains dengan pendekatan spiritual atau metafisik agama. Kedua, mengajarkan batasan masing-masing disiplin. Guru harus mampu menjelaskan batasan-batasan sains dan agama. Sains berfokus pada dunia fisik, fenomena yang dapat diobservasi dan diuji. Sementara agama seringkali memberikan panduan tentang nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hidup. Guru dapat membantu siswa memahami bahwa meskipun sains bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana sesuatu terjadi, agama seringkali menjawab mengapa hal itu penting atau bermakna dalam kehidupan manusia. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Salah satu peran penting guru adalah menanamkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan pendapat. Dalam pembahasan topik seperti penciptaan alam semesta, evolusi, atau keberadaan Tuhan, siswa mungkin datang dari latar belakang agama yang berbeda atau bahkan tidak beragama. Guru harus menciptakan lingkungan yang inklusif di mana siswa merasa aman untuk berbagi pandangan mereka tanpa takut dihakimi. Guru bisa mencontohkan sikap menghargai pandangan orang lain meskipun berbeda. Keempat, mendorong pendekatan integratif. Guru juga bisa menunjukkan kepada siswa bahwa ada tokoh-tokoh dalam sejarah yang berhasil menggabungkan pemikiran ilmiah dan kepercayaan agama. Misalnya, banyak ilmuwan besar seperti Isaac Newton atau Al-Ghazali adalah orang-orang beriman yang melihat pencapaian ilmiah mereka sebagai cara untuk memahami ciptaan Allah. Ini bisa membantu siswa melihat bahwa sains dan agama tidak selalu bertentangan, tetapi kadang-kadang dapat bekerja secara harmonis. Kelima, menumbuhkan pemahaman holistik.
Guru dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia dengan menunjukkan bagaimana sains dan agama berkontribusi pada perspektif yang lebih luas. Misalnya, sains dapat menjelaskan mekanisme biologis kehidupan, tapi agama seringkali menekankan pentingnya menjaga lingkungan atau tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup. Guru bisa menghubungkan pemahaman ilmiah dengan prinsip-prinsip etika yang diajarkan oleh agama, sehingga siswa memahami hubungan antara keduanya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Keenam, memberikan contoh kasus nyata. Guru bisa menggunakan contoh-contoh nyata untuk menjelaskan bagaimana sains dan agama dapat saling melengkapi. Misalnya, dalam diskusi tentang kesehatan, guru dapat menjelaskan bagaimana ilmu kedokteran modern bekerja untuk menyembuhkan penyakit, sementara agama seringkali memberikan kekuatan spiritual dan dukungan moral bagi pasien. Dengan memberikan contoh konkret, guru bisa membantu siswa melihat bagaimana kedua pendekatan ini dapat bekerja sama untuk kesejahteraan manusia. Ketujuh, membangun jembatan antara pengetahuan dan nilai. Dalam beberapa kasus, siswa mungkin merasa terjebak dalam konflik antara keyakinan agama mereka dan pengetahuan ilmiah. Peran guru adalah membantu siswa membangun jembatan antara keduanya, dengan menekankan bahwa pengetahuan ilmiah tidak harus menggantikan nilai-nilai agama, tetapi bisa memperkuat pemahaman mereka tentang dunia. Guru bisa membantu siswa memahami bahwa sains adalah cara untuk menggali kebenaran tentang alam, sementara agama memberikan bimbingan tentang bagaimana menjalani hidup dengan tujuan dan makna. Kedelapan, menumbuhkan sikap terbuka dan fleksibel. Guru harus menanamkan sikap terbuka terhadap pengetahuan baru dan fleksibilitas dalam berpikir. Misalnya, ketika mendiskusikan topik kontroversial seperti evolusi atau asal-usul alam semesta, guru harus mendorong siswa untuk mengkaji bukti ilmiah secara objektif tanpa mengabaikan keyakinan agama mereka. Siswa diajak untuk menyadari bahwa pemahaman mereka tentang sains dan agama bisa berkembang seiring bertambahnya pengetahuan dan pemahaman. Untuk mengajarkan topik harmonisasi, terutama dalam konteks musik atau seni, strategi dan metode yang berfokus pada interaksi, eksplorasi, dan pemahaman kolaborasi sangat efektif. Berikut adalah beberapa strategi dan metode yang dapat digunakan oleh guru. Pertama, ada diskusi kelompok. Bertujuan mendorong siswa untuk saling berbagi pemahaman mereka tentang harmonisasi dan bagaimana berbagai elemen harmoni dapat bekerja sama. Langkah-langkah pertama, pisahkan kelas menjadi beberapa kelompok kecil dan berikan mereka pertanyaan terkait dengan topik harmonisasi. Misalnya, bagaimana harmoni berfungsi dalam genre musik yang berbeda, atau apa peran akord dalam menciptakan harmoni. Kedua, setiap kelompok mendiskusikan ide mereka dan pada akhirnya mereka mempresentasikan pemahaman mereka kepada kelas. Manfaatnya, diskusi kelompok memungkinkan siswa mengeksplorasi ide dari berbagai sudut pandang dan memperdalam pemahaman melalui kolaborasi. Kedua, debat terarah. Bertujuan mengembangkan keterampilan analisis kritik tentang teori harmonisasi dan variasi penerapannya. Langkah-langkahnya, bagi siswa menjadi dua kelompok yang akan berdebat tentang topik harmonisasi yang telah disiapkan. Misalnya, apakah harmonisasi terlihat lebih kaya secara sonik dibandingkan harmonisasi akord? Tetapkan peraturan debat, termasuk waktu bicara dan fokus pada argumen berbasis fakta. Manfaatnya, debat terarah membantu siswa mempertajam kemampuan berpikir kritis dan mendalami konsep harmonisasi dengan memperdebatkan berbagai teori. Dan ketiga, ada studi kasus. Tujuan membantu siswa mengaitkan teori harmonisasi dengan praktik nyata dan penerapan di dunia musik. Langkah-langkahnya, guru memberikan contoh karya musik terkenal yang menggunakan harmonisasi secara unik. Siswa menganalisis bagaimana komposer tersebut menggunakan harmoni untuk menciptakan suasana atau emosi tertentu dalam musik. Siswa kemudian diminta untuk membuat analisis serupa terhadap karya mereka.
Manfaat studi kasus. Studi kasus membuat siswa dapat melihat penerapan konsep secara konkret, meningkatkan kemampuan analisis mereka dalam melihat pola dan aplikasi harmonisasi dalam musik nyata. Keempat, ada pembelajaran berbasis proyek, bertujuan mendorong siswa untuk mempraktikkan harmonisasi melalui pembuatan proyek musik. Langkah-langkah: beri tugas kepada siswa untuk membuat sebuah komposisi musik sederhana yang menonjolkan harmonisasi, misalnya lagu dengan berbagai akor. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun, mengharmonisasikan, dan mempresentasikan karya mereka di akhir proyek. Manfaatnya, siswa belajar secara langsung melalui praktik kreatif, menggabungkan teori dengan aplikasi nyata. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan kelas yang terbuka terhadap berbagai pandangan tanpa menimbulkan konflik memerlukan pendekatan yang inklusif dan penuh empati. Pertama, ada aturan dasar yang jelas. Sebelum memulai diskusi, tentukan aturan dasar untuk saling menghormati dan mendengarkan. Tekankan pentingnya berbicara tanpa menyerang pandangan pribadi orang lain. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan kelas yang terbuka terhadap berbagai pandangan. Pertama, aturan dasar yang jelas. Sebelum memulai diskusi, tentukan aturan dasar untuk saling menghormati dan mendengarkan. Kedua, ada dorong sikap terbuka. Ajari siswa untuk mendekati diskusi dengan pikiran terbuka. Dan ketiga, ada ajarkan keterampilan mendengarkan aktif. Contohnya, dorong siswa untuk benar-benar mendengarkan sebelum merespon. Dan keempat, ada gunakan moderasi yang bijak. Sebagai fasilitator, penting untuk menjaga agar diskusi tetap fokus dan adil. Kelima, ada tampilkan berbagai perspektif. Secara aktif, ajak siswa untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Keenam, ada ajarkan empati dan toleransi. Latih siswa untuk mencoba memahami bagaimana orang lain memandang dunia. Dan ketujuh, ada berikan ruang untuk refleksi. Kadang-kadang siswa membutuhkan waktu untuk memproses pandangan baru. Dalam mengajarkan materi sains dan agama, guru mungkin menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, ada perbedaan pendapat. Sains dan agama seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang asal-usul alam semesta, kehidupan, dan fenomena alam lainnya. Guru mungkin menghadapi kesulitan ketika peserta didik atau orang tua memiliki keyakinan agama yang kuat dan tidak sejalan dengan konsep ilmiah seperti teori evolusi atau umur bumi. Kedua, keseimbangan antara keyakinan dan fakta ilmiah. Mengajarkan kedua materi ini secara bersamaan membutuhkan keterampilan untuk menyeimbangkan keyakinan agama siswa dengan fakta-fakta ilmiah yang didasarkan pada penelitian. Ketiga, keterbatasan pemahaman guru. Tidak semua guru memiliki pemahaman mendalam baik dalam sains maupun agama. Ini bisa membuat penyampaian materi menjadi tidak seimbang atau kurang jelas, terutama ketika ada konsep yang lebih kompleks yang memerlukan pemahaman filosofis atau ilmiah yang mendalam. Keempat, ada potensi konflik nilai. Beberapa konsep dalam sains mungkin bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Misalnya, isu terkait etika dalam sains seperti teknologi reproduksi atau penelitian genetika bisa memicu konflik nilai antara siswa dengan pandangan agamanya dan fakta-fakta sains. Kelima, keragaman siswa dalam kelas dengan siswa dari latar belakang agama yang berbeda-beda. Mengajarkan sains yang berpotensi bersinggungan dengan agama bisa menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Keenam, ada keterbatasan kurikulum. Dalam beberapa sistem pendidikan, kurikulum mungkin tidak memberikan ruang yang cukup untuk mendiskusikan keterkaitan atau perbedaan antara sains dan agama. Guru mungkin harus berinovasi dalam menghubungkan kedua topik tanpa melanggar batasan kurikulum yang ada. Dan ini ada solusi untuk mengatasi tantangan. Pertama, pelatihan tambahan untuk guru.
Pertama, ada mengembangkan pemahaman interdisipliner. Kedua, pendidikan filosofi sains dan agama. Ketiga, ada peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama dengan ahli di bidang sains dan agama. Pertama, kolaborasi dengan akademis. Kedua, kelas atau seminar terbuka. Pengembangan kurikulum yang seimbang. Pertama, ada integrasi sains dan agama. Kedua, ada kurikulum kontekstual. Kesimpulannya, untuk menguasai materi harmoni sains dan agama penting karena ada beberapa hal. Pertama, mengembangkan pemahaman holistik. Kedua, pendidikan karakter. Dan ada juga manfaat bagi guru dalam pemahaman harmonisasi dan sains. Pertama, metodologi pengajaran yang beragam. Guru yang menguasai harmonisasi sains dan agama dapat mengembangkan berbagai metode pengajaran yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dengan memahami kedalaman hubungan antara sains dan agama, guru dapat menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana siswa merasa aman untuk bertanya dan mengeksplorasi ide-ide. Ketiga, mendorong diskusi kritis. Guru dapat memfasilitasi diskusi tentang isu-isu kompleks yang melibatkan sains dan nilai-nilai agama. Selanjutnya ada penerapan dalam pembelajaran di SMA. Pertama, integrasi kurikulum. Kedua, proyek dan penelitian. Ketiga, diskusi kelas. Mengadakan sesi diskusi di kelas mengenai isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan sains dan agama, seperti perubahan iklim, mengembangkan teknologi, dan bioetika, untuk mendorong siswa berpikir kritis dan memahami berbagai sudut pandang.